Mitos yang menyatakan bahwa air dingin dapat menghambat pelarutan lemak dalam tubuh ternyata tidaklah benar. Setelah air memasuki tenggorokan, tidak ada pengaruh signifikan terhadap lemak yang ada di dalam tubuh. Di sisi lain, mengonsumsi air panas dengan suhu yang terlalu tinggi dapat berisiko merusak tenggorokan. Suhu di atas 40 derajat Celcius dapat berpotensi membahayakan dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tenggorokan. Kebutuhan asupan air harian sangat bergantung pada tingkat aktivitas dan suhu lingkungan. Untuk aktivitas yang relatif normal, dianjurkan untuk mengkonsumsi air sebanyak 30 ml per kilogram berat badan. Operasi yang bersifat invasif seringkali dapat memicu reaksi inflamasi dalam tubuh, yang merupakan bagian integral dari proses penyembuhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai inflamasi sangat penting dalam konteks pemulihan pasien. Setiap jenis prosedur operasi dapat memberikan efek yang berbeda terhadap tubuh. Sebagai contoh, operasi ginjal memiliki risiko yang mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, evaluasi risiko sangat penting sebelum menjalani prosedur medis ini. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan meningkatkan kemungkinan terjadinya sejumlah penyakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dampak alkohol terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tidur yang dilakukan tanpa bantal dan kasur yang sesuai dapat berdampak negatif pada postur tubuh. Penggunaan kasur ortopedi dapat membantu menjaga posisi tulang belakang dalam kondisi yang benar. Investasi pada kasur dan bantal berkualitas menjadi semakin penting setelah menikah. Kualitas tidur yang baik berkontribusi pada pengurangan risiko skoliosis serta nyeri di area leher. Selanjutnya, kebiasaan minum air sebelum tidur juga harus diperhatikan dengan baik. Mengonsumsi terlalu banyak air dapat menyebabkan frekuensi buang air kecil yang meningkat di malam hari. Kekurangan asupan vitamin C dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan pada gigi dan mulut, termasuk sariawan. Mengonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan jaringan lunak di mulut. Somatisasi merupakan fenomena di mana rasa sakit yang dirasakan di satu organ dapat mempengaruhi bagian tubuh lain. Sebagai ilustrasi, nyeri lambung dapat menyebar dan dirasakan hingga ke bagian punggung. Di samping itu, penggunaan obat yang tidak tepat, seperti obat keras tanpa resep dokter, dapat mengancam kesehatan. Sebagai alternatif, antasida merupakan pilihan yang aman dan dapat digunakan tanpa memerlukan resep. Pemanasan dinamis memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan aliran darah ke otot serta mengurangi risiko cedera. Aktivitas pemanasan ini mencakup berlari atau berbagai gerakan dinamis lainnya. Setelah melakukan pemanasan dinamis, pemanasan statis sebaiknya dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan mempersiapkan otot untuk aktivitas lanjutan yang lebih intensif. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika mengalami cedera. Penanganan yang tepat dapat mencegah kondisi cedera berulang, yang dikenal sebagai injury prone. Terdapat beberapa derajat robekan ligamen yang mempengaruhi tingkat pemulihan, yaitu derajat 1, 2, 3, dan 4. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menetapkan penanganan yang sesuai. Setelah 28 hari, jaringan baru dapat terbentuk dalam tubuh, namun kekuatan jaringan tersebut tidak sebanding dengan jaringan yang telah ada sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa proses pemulihan membutuhkan waktu cukup lama. Akhirnya, program latihan yang dirancang untuk pemulihan cedera lutut dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Proses ini sangat penting untuk memastikan fungsi ligamen yang cedera dapat kembali normal seperti semula.